Manusia juga punya kehendak bebas, dia diberikan pilihan oleh Allah seperti juga malaikat untuk taat pada Tuhan atau tidak taat pada Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, pemaparan materi ini tidak lengkap kalau saudara tidak membaca modul. Jadi modul akan dibagikan kepada setiap peserta yang mendaftar, dan nanti saudara harus, sebelum kelas dimulai, saudara harus membaca modul. Ya, agenda kita ada 5 pelajaran di dalam modul ini, jadi nanti setiap hari kita akan mempelajari 1 pelajaran. Jadi ada 5 pelajaran. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang pendahuluan, tentang apa itu doktrin manusia dan dosa, lalu pengertian manusia, kedua pengertian dosa, kemudian kejatuhan manusia, hukum dan transmisi dosa, kemudian kematian terhadap dosa. Nah, saudara, ini materi sangat bagus sekali. Saudara tidak, kemungkinan besar saudara tidak akan mendapatkan materi sedetail ini. Ada banyak materi di internet ya, tapi maksudnya tidak selengkap dan sepadat ini gitu ya. Jadi saya sangat berharap saudara akan membaca, dan kalau saudara nanti tergerak untuk memakainya, bahkan untuk pembinaan bagi gereja, silahkan saudara menghubungi admin ya. Saudara, ini materi, karena saya juga dosen di STT ya, materi ini tidak hanya untuk S1, bahkan saya melihat ya, kelengkapan dari materi ini, bahkan materi ini sebenarnya cukup untuk S2. Walaupun mungkin dalam pelaksanaan penugasan akan beda gitu ya, tetapi ini materi sangat bagus sekali. Ya, oke. Saya akan mulai dengan pelajaran 1 ya, pendahuluan dan pengertian tentang manusia. Jadi pendahuluannya kita akan belajar tentang apa itu doktrin manusia dan dosa, kemudian tentang asal-usul manusia dan keadaan serta natur manusia. Nah, pendahuluan dulu ya, apa itu pengertian doktrin MDD. Saudara, materi doktrin manusia dan dosa ini berisi sebenarnya, kalau boleh saya bilang ya, 3 hal yang paling penting gitu. Jadi manusia ketika diciptakan, kita akan membahas sedikit, nggak terlalu banyak, karena di materi DIK, dasar-dasar iman Kristen, sudah jauh lebih banyak untuk yang penciptaan ya. Jadi untuk penciptaan akan diceritakan sedikit, terus tentang keadaan manusia dan natur manusia, lalu kejatuhan manusia, itu bagian big part, karena ini manusia dan dosa ya. Jadi bagian yang paling besar adalah tentang kejatuhan manusia. Lalu kejatuhan manusia ini kita akan melihat bukan hanya sekedar jatuh, tapi juga saudara akan nanti melihat hukuman terhadap dosa dan bagaimana dosa itu berawal mula. Nah, kemudian saya selipkan sedikit sebagai satu pengharapan bagi kita, yaitu janji keselamatan bagi manusia yang berdosa. Nah, saudara, modul ini akan sangat lengkap kalau nanti dilanjutkan dengan doktrin keselamatan manusia, DK, doktrin keselamatan DKM. Ya, nah, doakan supaya kami juga bisa menyiapkan doktrin ini, karena saat ini doktrin keselamatan belum kami susun secara lengkap gitu ya, tapi kami sangat berharap akan melakukan ini. Jadi setelah ini akan sangat bagus kalau saudara melanjutkan juga untuk doktrin keselamatan. Jadi bukan hanya desperation, manusia jatuh terus manusia dihukum gitu ya, terus apa kelanjutannya? Ya, saya sisipkan sedikit tentang janji keselamatan. Kemudian tempat dan doktrin manusia dan dosa. Dalam teologi sistematika, jadi teologi itu kan dibagi beberapa ya, teologi historika, teologi biblika. Nah, ini materi doktrin manusia dan dosa ini masuk ke teologi sistematika. Dan di antara semua doktrin-doktrin yang dibahas, doktrin manusia dan dosa ini merupakan salah satu yang paling penting setelah doktrin Alkitab dan Allah. Jadi biasanya doktrin Alkitab akan diberikan dulu, kalau saudara mengikuti kurikulum di STT ya, doktrin Alkitab, kemudian doktrin Allah, baru kemudian akan dilanjutkan dengan doktrin manusia dan dosa. Nah, kenapa doktrin ini sangat penting? Sangat penting karena ini menjadi dasar yang kuat bagi orang percaya untuk memahami keadaan keberdosaan manusia dan kebutuhannya akan kasih karunia Yesus Kristus. Jadi kejatuhan manusia itu sungguh sangat mengerikan, dosa sangat mengerikan, dan kejatuhan manusia dalam dosa itu merupakan kengerian yang luar biasa. Dan untuk itu manusia sebenarnya sudah binasa, ya, the end of it. Maksudnya tuh hidup manusia tuh sebenarnya udah habis gitu ya. Nah, kalau cuman habis saja, kita tahu bahwa hidup kita itu
putus asa dan tidak ada harapan gitu ya. Tetapi Allah memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita tuh butuh anugerah Allah, butuh kasih Allah untuk menyelamatkan kita karena kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu yang saya kira sangat penting sekali untuk kita mengerti ya. Dan kalau kita menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia, maka kita akan menerima kasih karunia anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, nanti itu akan dilanjutkan dengan doktrin keselamatan, ya. Oke, berikutnya kita akan membahas asal-usul manusia secara singkat saja ya, karena ini sebenarnya sudah dibahas di doktrin dasar-dasar iman Kristen. Jadi, saudara yang belum mengikuti dasar-dasar iman Kristen, kita tuh punya modul dasar-dasar iman Kristen yang dibagi menjadi 2. Nah, isinya dasar-dasar ini hampir semua doktrin yang penting, ya, dari penciptaan sampai kejatuhan manusia dan keselamatan dan hidup baru. Tapi cuman kulit-kulitnya saja, ya, karena dulu kita memang desain itu untuk orang awam sehingga cuman cukup untuk mengerti kulit-kulitnya. Nah, kemudian kita melihat juga kebutuhan untuk lebih dalam lagi. Maka dari DIK atau doktrin dasar-dasar iman Kristen ini, kemudian kami teliti lagi mana yang paling penting. Kita ada doktrin Alkitab, kemudian ada doktrin Allah, ada doktrin Yesus Kristus, ya, ada kristologi, dan ini sebenarnya sudah pernah ada, tapi saya melihat perlu direvisi gitu ya, sehingga yang saudara yang sudah pernah ikut pesta, pernah mengikuti doktrin manusia dan dosa, isinya jauh berbeda gitu. Kita sudah sangat fokus sekali membahas khusus tentang manusia dan tentang dosa dan tentang hukuman dosa dan tentang bagaimana mematikan dosa, gitu ya. Dan ini sangat bagus sekali untuk saudara pelajari secara berkelompok. Nah, saudara, asal-usul manusia, saudara nanti bisa baca sendiri di modul karena ini sudah cukup lengkap gitu ya di doktrin dasar iman Kristen, pengertian tentang manusia dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Perjanjian lama, saudara nanti akan melihat bahwa Adam itu artinya adalah manusia. Ada 3 arti di sana, bukan hanya sebagai manusia laki-laki, tapi juga nama pribadi, dan juga umat manusia atau human race itu dalam Alkitab disebut sebagai Adam juga. Dalam perjanjian baru ada anthropos, dan secara spesifik kita bisa melihat ada Paulus menyebut itu beberapa jenis manusia gitu ya, jenis pneumatos, sarkikos, dan pneumasarkikos. Saudara nanti bisa baca sendiri. Oke. Siapakah manusia dan bagaimana manusia diciptakan? Ini juga sudah ada, saudara bisa mendapatkan bahan ini banyak sekali di internet. Kalau saudara ingin mencari, sangat banyak, cuman hati-hati ya, maksudnya cari bahan yang benar-benar biblika, supaya saudara tidak terjerumus atau menafsirkan doktrin ini dengan tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, ini juga sudah cukup lengkap, saudara bisa sering mendengarnya pasti, dan saudara bisa melihat ini dengan membaca modul yang lengkap, gitu ya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dengan 2 unsur, diciptakan segambar serupa dengan Allah, diberikan kehendak bebas, kemudian Adam dan Hawa menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia, diciptakan setara antara laki-laki dan manusia, dan diberikan kedudukan yang tinggi, martabat yang paling tinggi di antara semua ciptaan yang lain. Oke, nah keadaan manusia. Nah ini saya ingin jelaskan mungkin sedikit lebih detail. Karena pelanggaran manusia akan perintah Allah, manusia menjadi tercemar oleh dosa. Dan Bapak Gereja Agustinus menjelaskan keadaan manusia itu dalam 4 tahapan. Tahapan ini akan menjadi urutan kalau saudara menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Kristus, gitu ya. Jadi tahapan ini bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, kondisi pertama manusia ketika diciptakan sebelum kejatuhan itu adalah pose pikare dan pose non pikare. Apa artinya? Artinya manusia Adam sebelum jatuh, dia itu bisa punya potensi untuk berbuat dosa, tapi juga bisa untuk tidak berbuat dosa. Jadi manusia Adam itu netral, bisa punya pilihan. You mau berbuat dosa atau tidak berbuat. Dia bisa memilih. Bisa berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Ada pilihan.
Itu kondisi manusia ketika jatuh dalam dosa. Jadi kalau tanya, apakah kondisi Adam sama dengan kondisi kita sekarang? Adam sebelum jatuh dalam dosa dan kita sekarang tidak. Ya, kondisi kita sekarang adalah non pose non picare. Apa artinya? Kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Ini double negatif ya. Artinya kita akan berbuat dosa dan selalu berbuat dosa. Itu keadaan kita. Jadi kita dan Adam itu beda banget, saudara, secara kondisi ketika Adam belum diciptakan. Dia punya pilihan untuk tidak berdosa. Kita tidak. Kita hanya punya pilihan untuk berdosa. Apapun yang kita lakukan pasti berdosa dan itu tidak berkenan pada Allah. Kenapa? Karena kita melakukannya sebagai orang berdosa. Gitu ya. Sedangkan Adam saat itu belum berdosa sehingga dia punya pilihan untuk tidak berdosa. Kita tidak. Non posse non pecari. Nah, ketika Allah memberikan janji untuk melahirbarukan kita bagi orang yang percaya kepada Kristus, posisi kita menjadi pose non pecari. Artinya mampu untuk tidak berbuat dosa. Karena sekarang kita sudah diangkat menjadi anak Allah dan kita sudah menjadi manusia baru dan sekarang kita punya Allah yang hidup di dalam kita, maka sekarang kita mampu untuk tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena kita sudah menjadi manusia baru, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, maka kita melakukan bukan di dalam keberdosaan kita, tetapi di dalam manusia baru yang sudah diwakili oleh Kristus. Ya. Nah, ini membuat kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, sehingga di dalam Kristus kita bisa menyenangkan Tuhan. Apa yang kita lakukan bisa diterima oleh Tuhan. Sebelum itu tidak. Ketika kita menjadi manusia lama, walaupun kita menjadi orang paling baik di dunia, tetap kita tidak akan diterima oleh Allah karena kita punya dosa. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru dan Kristus sudah tinggal di dalam kita, dan Allah melihat kita sebagai Kristus yang sudah mati bagi kita, maka Allah melihat kita tidak berdosa. Itu sebabnya apa yang kita lakukan yang baik ya, yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita masih punya kemungkinan untuk berdosa, sekalipun sudah menjadi manusia baru. Nah, itu yang nanti kita akan bahas di bagian terakhir dari pelajaran ini, bagaimana mematikan dosa. Jadi Tuhan bukan membuat kita desperate, lalu habis itu kita nggak punya tenaga, nggak punya harapan gitu ya. Tetapi manusia baru dimampukan oleh Allah untuk menolak melakukan perbuatan jahat, bahkan mematikan perbuatan jahat. Gitu ya. Nah, saudara, kemudian yang ketiga, ini adalah posisi ketika kita nanti sudah mati. Kalau kita mati di dalam Kristus. Kalau kita mati di dalam Kristus, maka posisi kita adalah non posse picari. Kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Karena kita sudah ada di dalam Kristus dan kita sudah ada di surga dan kita tidak akan berbuat dosa. Nah, saudara, penjelasan dari Bapak Gereja Agustinus ini sangat menolong kita gitu ya untuk melihat keberdosaan kita dan melihat harapan kalau kita mau hidup di dalam kehendak Dia. Ya, Bapak Ibu, semoga ini sangat menolong. Berikutnya, natur manusia. Nah, nanti kita akan membicarakan 3 argumentasi tentang trikotomi, dikotomi, kemudian monotomi. Tujuan diskusi bukan untuk mencari mana yang paling benar, karena ketiga bagian ini disupport oleh Alkitab, gitu ya. Nah, saudara, argumen trikotomi memang banyak sekali dianut oleh mereka dari doktrin Arminian atau dari gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. Sedangkan argumentasi dikotomi banyak dianut oleh gereja-gereja mainstream seperti Reform, GKI gitu ya. Mereka yang mengikuti tradisi Calvinis gitu ya. Ya. Nah, nanti saudara bisa lihat lebih dalam, baca modulnya dan kemudian kita nanti akan diskusikan juga di dalam kelas. Sedangkan argumentasi monokotomi itu banyak dianut oleh mereka yang beragama Yudaisme atau yang menganut perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama tidak ada pembagian seperti itu ya. Karena apa? Tidak mungkin manusia hidup dengan salah satu.
Maksudnya, oh aku mau tubuh saja atau mau jiwa saja, enggak. Tiga-tiganya pasti ada. Karena dikatakan itu di dalam Alkitab, gitu ya. Ya. Oke, berikutnya pengertian tentang dosa. Kita akan membahas tentang definisi dosa, kemudian asal-usul dosa, dan sifat dan natur dosa. Oke, pandangan umum tentang dosa. Ini untuk menunjukkan kepada saudara bahwa pandangan tentang dosa orang Kristen dan bukan Kristen itu beda banget, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kira kalau kita berdiskusi dengan orang yang bukan Kristen, kita akan punya kesetujuan. Kemungkinan tidak. Dan kita tidak perlu memaksakan ide atau prinsip kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaparkan pengertian atau pandangan Kristen. Kalau mereka tidak menerima, silahkan. Kalau mereka menerima, puji Tuhan, gitu ya. Tetapi kita harus dan kita punya kewajiban untuk menjelaskan kepada dunia, kepada orang lain tentang pandangan Kristen, supaya mereka dibukakan oleh Allah, karena yang meyakinkan mereka kan bukan kita, Bapak Ibu. Kita hanya membeberkan fakta, membeberkan informasi, tapi yang bekerja di dalam hati itu adalah Allah. Jadi ketika kita membeberkan pandangan kekristenan, kita berdoa supaya Tuhan membuka hatinya dan mengerti, gitu ya. Jadi dari pandangan KBBI ini pelanggaran aturan agama, agama kan macam-macam ya. Kemudian melanggar aturan Tuhan dan juga membuat kesalahan terhadap seseorang. Jadi pandangan secara umum itu adalah dosa itu tergantung agamanya apa gitu. Masing-masing agama mungkin punya pengertian beda-beda. Tapi yang jelas secara umum dimengerti dosa itu tindakan melanggar norma atau moral gitu ya, yang berlaku dalam masyarakat itu secara budaya memang dimengerti seperti itu. Oke, pandangan Alkitab tentang dosa. Di Alkitab itu ternyata banyak sekali, saudara, kata yang dipakai untuk membicarakan tentang dosa. Saudara, ini karena Alkitab adalah hal yang rohani dan saudara tahu bahwa Alkitab itu punya banyak vocabulary gitu ya tentang dosa, karena ini hal yang sangat paling penting. Kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa kita merayakan Paskah? Karena dosa. Kalau tidak ada dosa, Tuhan tidak perlu datang, tidak perlu menderita. Tapi karena dosa, dia mau menderita bagi kita, gitu ya. Jadi saudara, Alkitab punya banyak banget vocabulary tentang dosa. Sama seperti kalau orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh punya banyak vocabulary untuk hujan atau untuk beras. Karena itu keseharian kita gitu ya. Jadi kalau saudara bilang kalau bahasa Inggris tuh beras tuh ya cuman rice gitu. Kalau kita kan ada padi, ada gabah, ada kalau sudah dimasak jadi nasi, nanti kalau nasinya sudah busuk ada lagi namanya beda-beda gitu ya. Kalau orang Barat itu salju. Nah, orang Indonesia nggak punya salju. Kita ngomongnya salju ya salju. Di sana ada mungkin lebih dari 10 kata salju yang dipakai. Salju yang baru turun, salju yang sudah membeku, itu kata-katanya beda semua gitu ya. Nah, kalau di dalam vocabulary Alkitab itu kata dosa itu punya banyak gitu, karena dibedakan macam-macam gitu ya. Oke, nanti saudara bisa baca di modul tuh, ada yang artinya tidak kena atau tidak sampai atau menyimpang dari sasaran atau dari tujuan. Kemudian ada juga yang bengkok atau membelok dari yang benar. Ada juga yang melawan perintah Allah gitu ya. Di dalam Perjanjian Baru juga lebih banyak lagi bahkan gitu ya. Ada 6 kata Yunani yang dipakai. Ada tidak mencapai sasaran, menyimpang dari yang seharusnya. Orang fasik yang tidak bertuhan itu juga dikatakan orang berdosa. Kemudian ada yang artinya kejahatan, ada yang artinya melanggar hukum, dan ada yang tidak berdiri teguh pada saat seharusnya teguh. Gitu ya. Itu juga dosa. Jadi saudara silakan pelajari dan nanti bisa didiskusikan di kelas. Jadi secara kesimpulan, dalam konsep Kristen, dosa tidak hanya ya, berarti juga diartikan kesalahan atau kejahatan, dan juga etika manusia juga termasuk. Tetapi bukan hanya itu. Yang paling penting bukan itu hanya akibat dari dosa. Dosa secara arti teologis itu adalah keterkaitan hubungan Allah dan manusia. Pelanggaran akan kekudusan Allah yang sempurna. Nah, itu adalah konsep dosa di dalam teologi Kristen. Jadi hubungan manusia dan Allah, dan bagaimana manusia melanggar kekudusan Allah sehingga kita dikatakan berdosa. Ya. Oke.
Bagian kedua adalah tentang dosa. Ya, kita akan membahas lebih detail lagi tentang dosa. Ini pun sebenarnya sudah dibahas juga di doktrin dasar-dasar iman Kristen. Ya, jadi kalau saudara mau melengkapi, silakan boleh mendownload bahan dasar-dasar iman Kristen itu dan ini bisa melengkapi. Ya, dari mana dosa berasal? Ya, ada perdebatan ya, bahkan di dunia sekuler, ya, karena Tuhan pencipta segala sesuatu, berarti dosa juga Tuhan yang menciptakan. Oh, no, 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 bukan itu. Enggak ya. Di dalam Alkitab secara jelas dijelaskan bahwa Lucifer, dari hati Lucifer, yang ingin memberontak pada Allah. Ya, nanti ini sebenarnya tadi kurang ya. Dari hati Lucifer sendiri yang ingin memberontak pada Allah. Ya. Nah, saudara, kenapa keinginan memberontak itu ada di dalam hati Lucifer? Karena dia sombong dan dia ingin menjadi seperti Allah dan dia ingin bersaing dengan Allah, gitu ya. Nah, saudara, nanti ada argumen yang cukup luas ya tentang kehendak bebas. Malaikat selain manusia, malaikat itu juga diberikan kehendak bebas oleh manusia, oleh Tuhan. Itu sebabnya dia bisa memberontak pada Allah karena dia bisa memilih berbuat dosa atau tidak dosa. Dan ternyata dia memilih, tidak semua malaikat, tapi Lucifer dan pengikutnya cukup banyak. Dan pengikutnya gitu ya. Kalau menurut penafsiran beberapa orang, sepertiga dari malaikat itu ikut jatuh bersama dengan Lucifer. Dan sepertiga itu jumlah yang diinginkan orang-orang percaya untuk menggantikan. Cuman itu tafsiran beda-beda ya Bapak Ibu. Itu hanya salah satu tafsiran yang sering saya dengar gitu ya. Nah, kalau sudah mau ngecek silahkan belajar Alkitab ya. Nah, dari hati Lucifer ini dia ingin memberontak pada Allah dan dia memilih menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, setelah kejatuhannya Tuhan membuang setan ke bumi. Ya, dan hukuman kekal menanti. Mereka sudah di neraka, belum sih? Nanti dalam penghukuman mereka akan ada di neraka bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Kapan dosa masuk ke dalam hidup manusia? Nah, setelah kejatuhan malaikat, nah tidak dijelaskan di dalam Alkitab kapan dan tidak ada detail di dalam Alkitab, tetapi yang jelas setan sudah ada sebelum Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika manusia sudah ada di dalam Taman Eden, setan juga ada di sana. Ya. Dan di dalam Taman Eden lah setan bertemu dengan manusia dan memperdaya manusia dalam wujud ular untuk tidak mempercayai Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Maka manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa manusia dari mana? Dari keinginan manusia sendiri untuk melawan Allah. Cuman dibantu sedikit oleh setan. Kita nggak bisa 100% menyalahkan setan ya. Ya karena dia membujuk. Nah kalau kita nggak percaya dengan bujukannya kan bisa, tapi kita percaya gitu ya. Jadi ya saudara kita akan terus menerus saling menyalahkan salah siapa gitu. Yang jelas dari hati manusia sendiri yang diperdaya oleh setan, manusia memberontak pada Allah. Nah sifat dosa. Dosa itu adalah berarti melawan pribadi Allah. Saudara, dosa itu bukan hanya sekedar melanggar hukum Allah atau melanggar perintah Allah. Tapi di Alkitab dikatakan dosa itu melanggar pribadi Allah sendiri. Itu sebabnya ketika Daud jatuh ke dalam dosa, karena selingkuh dengan Bathsheba, Daud berkata, aku berdosa kepada Allah, bukan kepada Uria suami dari Bathsheba, tetapi kepada Allah. Ya, karena dia tahu dosa itu melanggar kesucian Allah dan bahkan itu perlawanan secara pribadi kepada Allah, ya. Nah, dosa itu bukan hanya perbuatan tapi juga kondisi hati. Karena itu saudara nanti ketika membicarakan tentang hukuman dosa, kita akan melihat hati kita itu sekalipun mungkin perbuatan kita tidak nyata, bahkan mulut kita diam, tetapi kita bisa berdosa dengan kondisi hati kita yang jahat, ya. Dosa telah merusak manusia secara keseluruhan. Dosa itu kekejian bagi kekudusan Allah, dan dosa itu punya sifat yang sangat progresif. Artinya apa? Dosa itu nggak mau diem. Dosa itu akan aktif. Bahkan kalau dikasih makan, akan tambah kuat dan tambah liar. Akan bisa menjadi semakin buruk. Karena itu saudara melihat ya, orang yang melakukan dosa,
sekali dia berdosa, belum tentu dia berhenti. Bisa saja dia melakukan lagi. Dan ketika melakukan lagi, dosanya lebih banyak. Ya, oke, natur dosa. Jadi kalau diberikan kesimpulan nih, saudara, tentang dosa, natur dosa itu hanya bisa sebenarnya cukup dibagi menjadi dua saja. Satu, pelanggaran terhadap hukum Allah, dan yang kedua, pelanggaran terhadap kasih Allah. Ya, pelanggaran pada hukum Allah itu banyak bicarakan di dalam Perjanjian Lama, ya. Allah memberikan hukum-hukumnya, memberikan perintah-perintahnya supaya tidak dilanggar gitu ya. Tetapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan melanggar. Kalau kita tidak respect kepada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, kita akan melanggar. Tapi dalam Perjanjian Baru banyak dibahas yang kedua ini, pelanggaran akan kasih Allah. Karena dikatakan di dalam Perjanjian Baru, kalau kamu mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahmu. Kalau kamu mengasihi aku, ya itu sering ya dibahas ya di dalam Perjanjian Baru. Oke, berikutnya kejatuhan manusia dalam dosa. Kita akan membahas 4 bagian yang cukup penting. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa, konsekuensi kejatuhan Adam. Jadi kalau nanti saya mengatakan kejatuhan itu terminologi khusus ya tentang kejatuhan dosa, bukan jatuh. Ya, itu sudah sudah menjadi satu konsep ya, kejatuhan. Ketika kita berbicara tentang kejatuhan, itu artinya itu kejatuhan Adam dan Hawa. Kemudian gambar Allah setelah kejatuhan, dan kejatuhan Adam menjadi kejatuhan seluruh umat manusia. Oke, yang pertama, jatuh dalam dosa. Setan mencobai manusia. Nah, itu dimulai memang dengan setan. Inisiatifnya dari setan, gitu ya. Tetapi setan itu tahu kondisi manusia, ya. Manusia juga punya kehendak bebas. Dia diberikan pilihan oleh Allah seperti juga malaikat untuk taat pada Tuhan atau tidak taat pada Tuhan. Ya. Jadi setan dengan wujud ular menggoda, menuntun Adam. Jadi ini sebenarnya tipu muslihat. Setan itu modalnya cuma mulut, Bapak Ibu. Tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mendorong, bahkan secara fisik tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memakai mulutnya untuk menuntun manusia jatuh dalam dosa. Dan setan menggunakan ular untuk menipu gitu ya. Dan strategi setan adalah mengutip kemudian menyalahgunakan firman Allah, memutarbalikkan, memelintir firman Tuhan. Jadi saudara, kejahatan yang sangat besar di gereja itu bukan ketika ada pelanggaran moral, tapi ketika pendeta mengajarkan hal yang salah atau memutarbalikkan firman Tuhan, itu kejahatan yang paling besar. Ya, itu maka Tuhan memberikan hukuman yang sangat besar untuk mereka yang memutarbalikkan firman Allah. Ya, yang kedua, setan mencobai manusia yang dilakukan setan dan akibatnya. Setan membuat kondisi keadaan saat itu dengan sedemikian rupa sehingga Hawa tergoda untuk meragukan Tuhan, sehingga pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan itu dipercaya oleh Hawa. Akibatnya apa? Hawa menginginkan buah terlarang itu, dan setan berhasil menabur benih ketidakpercayaan kepada firman Tuhan, bahkan Adam pun ikut makan. Ya, oke. Kemudian berikutnya, manusia masuk dalam perangkap setan. Nah, di dalam kejatuhan inilah seluruh umat manusia bersalah atas dosa mereka. Nanti kita akan membahas lebih dalam ya tentang ini ya, bahwa kejatuhan Adam itu bukan kejatuhan pribadi, karena Adam adalah wakil seluruh umat manusia. Maka kejatuhan Adam itu menjadi kejatuhan umat manusia, menjadi kejatuhan kita. Ya. Kemudian hasil yang kita lihat adalah manusia saling menyalahkan. Ya. Sekalipun Allah tidak menyangkal bahwa ada pengaruh dari luar, tetapi itu bukan menjadi alasan dihukum. Kenapa Adam dan Hawa dihukum? Bukan hanya setan yang dihukum. Kalau Allah setuju argumentasi Adam dan Hawa, mungkin yang dihukum cuma setan. Tetapi Allah tahu itu pengaruh setan, tapi tidak menjadi alasan untuk tidak menghukum mereka. Ya, ini adalah konsekuensi dari kejahatan Adam, yaitu kerusakan. Nah, saudara, nanti di dalam diskusi kita akan membahas lebih tentang kerusakan ini ya. Tidak terbatas pada kemampuan manusia menghindari dosa, tapi meluas kepada setiap aspek
Itu yang disebut Calvin sebagai total depravity, artinya apa? Kerusakan itu total di dalam seluruh. Tidak ada bagian dari tubuh saudara itu yang masih suci gitu, nggak ada. Semuanya sudah tercemar oleh dosa. Kemudian akibat dari dosa juga keterasingan. Karena Adam dan Hawa, seperti yang sudah dilakukan Adam dan Hawa, dia menjadi takut pada Allah gitu ya. Dia menghindari Allah, bahkan bersembunyi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kematian. Ini adalah konsekuensi kejatuhan Adam yang paling mengerikan mungkin sampai hari ini ya. Saudara kalau melihat orang yang tidak percaya atau bahkan orang yang percaya tapi imannya belum sungguh-sungguh, itu pun takut akan kematian ya. Nah, saudara, arti mati ini nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Itu adalah kondisi di mana kita punya 3 aspek dan karena itu kita menjadi kekurangan vitalitas rohani untuk menyenangkan Allah. Kerusakan total ini bukan berarti terus kita sama sekali nggak bisa menjadi orang baik, tidak bisa sama sekali mencerminkan Allah, masih bisa, tapi tercemar gitu ya. Kalau kacamata gitu, kacamata itu sudah pecah. Kalau saya ini pakai kacamata kemudian jatuh, kacamata saya tuh retak. Ya, kerusakan itu berupa retak. Tidak total menjadi butiran-butiran kaca, tetapi kacamata ini kalau saya pakai masih bisa tapi retak gitu ya. Jadi totalnya itu nggak ada yang tidak ada yang tidak terinfeksi oleh dosa. Masih ada anugerah Allah umum yang kita bisa nikmati. Nah, tapi kita tidak bisa melihat dengan benar. Saudara kalau pakai kacamata yang retak itu kan, saudara melihat yang lurus jadi bengkok-bengkok gitu ya. Itu salah satu ilustrasi yang mungkin sangat menolong. Berikutnya gambar dan rupa Allah setelah kejatuhan. Saudara, setelah kejatuhan manusia masih memiliki gambar rupa, tidak pakai dan ya sebenarnya, nanti saya koreksi. Gambar koma rupa Allah. Karena di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata dan, gambar rupa Allah. Ya, oke. Kemudian kerusakan gambar dan rupa Allah akibat kejatuhan itu banyak. Penyakit fisik, kalau saudara mengatakan kenapa saya sekarang menderita dan tubuh saya sakit lah, cacat lah, atau berdampak gitu ya, secara fisik itu karena dosa. Kalau saudara tidak berdosa, maka secara fisik saudara itu sempurna, tidak mungkin ada penyakit, bakteri, infeksi, dan apapun. Itu ya, tidak ada cacat celah di dalam tubuh kita. Tapi karena dosa, saudara sekarang mengalami sakit penyakit dan macam-macam. Kemudian pikiran saudara juga menjadi sia-sia. Karena itu Roma 12 ayat 1-2, perbarulah pikiranmu. Karena kalau menjadi manusia baru, itu salah satu yang harus kita usahakan. Ya, bersama dengan Roh Kudus. Kemudian kasih manusia menjadi kering, manusia menjadi saling membenci satu dengan yang lain, maka setelah kejatuhan dalam dosa terjadilah pembunuhan manusia pertama, yaitu Kain membunuh Habil. Ya, nah, apakah setelah kita menjadi manusia baru, apakah gambar rupa Allah ini akan dipulihkan? Ya, betul. Gambar rupa Allah ini akan dipulihkan oleh Allah melalui proses pengudusan. Ya, nanti kita akan bahas lebih banyak ya. Oke. Kejatuhan Adam dan Hawa itu merupakan kejatuhan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Adam adalah wakil manusia, tadi sudah katakan. Jadi ketidaktaatan Adam itu adalah ketidaktaatan manusia. Kita mungkin dulu, saya juga dulu ya waktu remaja, sebel gitu gara-gara Adam kita jadi semua jatuh dalam dosa gitu ya. Tapi sebenarnya ketidaktaatan Adam itu juga adalah ketidaktaatan saya. Kalau saya diberi godaan yang sama, kemungkinan besar juga saya akan melakukan hal yang sama. Ya, tidak ada manusia akan rentan dengan pencobaan gitu ya, kecuali dia sungguh-sungguh devoted kepada Tuhan. Dan kematian Adam juga adalah menjadi kematian saya, kematian manusia. Ya, hukuman terhadap dosa dan juga transmisi itu artinya penyebaran ya, penyebaran dosa. Kita akan membahas hal ini, hukuman dosa dan kemudian transmisi dosa, dan yang ketiga adalah hukuman dosa yang ditanggung Yesus. Ini sangat menarik ya. Biasanya kita hanya membicarakan tentang hukuman dosa, tapi saudara mungkin nggak ngeh ya. Ini mumpung masih Paskah gitu ya. Saya
akan memberikan satu penyegaran untuk kita sendiri. Kita merayakan Paskah itu merupakan salah satu perayaan hukuman dosa yang ditanggung oleh Kristus Yesus, ya. Dan kita harus bersyukur untuk itu. Ya, kita bukan bersyukur karena Yesus menderita gitu ya, tapi karena Yesus mau menderita, kita bersyukur kita memiliki kesempatan kedua untuk hidup bagi Tuhan, ya. Oke. Nah, ada banyak hukuman kalau kita membicarakan tentang hukuman ya, ada hukuman langsung saat itu, ada menjadi malu karena telanjang gitu ya. Banyak, nanti kita akan diskusi ya, kok sebelumnya kok nggak tahu. Karena sebelumnya Adam dan Hawa itu diselimuti oleh kemuliaan Allah. Jadi ketika dosa, kemuliaan Allah hilang, maka dia melihat ketelanjangan dia. Ya. Kemudian, saudara, hukuman langsung, manusia bersembunyi karena tidak lagi merasa aman dengan Allah, dan juga karena takut akan hukuman dosa, kemudian saling menyalahkan. Nah itu, saudara, rentetan. Kalau sekarang kita saling menyalahkan, ya itu karena akibat langsung dari hukuman dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ya. Kemudian kutukan setelah Tuhan konfrontasi dengan Adam dan Hawa, bahkan dengan setan, lalu Tuhan memberikan kutukan terhadap ular, terhadap wanita, terhadap tanah, dan terhadap manusia, khususnya laki-laki. Kemudian hukuman kematian. Nah, di dalam Alkitab ada 3 macam kematian, yaitu kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Nanti saudara akan bahas ya, saudara akan baca lebih banyak di modul, saya tidak akan jelaskan. Oke, kemudian penyebaran dosa, transmisi dosa. Jadi dosa yang berawal dari Adam atau berasal dari Adam membuka kesempatan bagi iblis untuk bekerja secara leluasa, menyebarkan dosa menjadi tindakan yang aktif gitu ya. Jadi saudara, setan bukan hanya bekerja saat itu dengan Adam, dia bekerja lebih keras dari siapapun sampai hari ini menggoda saudara dan saya untuk meluaskan lagi dosa, untuk menyebarkan dosa lebih banyak lagi. Itu ya saudara. Jadi kalau saudara ingat, stop gitu ya. Kalau enggak, saudara artinya sudah membantu setan nih. Oke, dosa itu bersifat universal. Ada rasa najis. Saudara, siapapun sebenarnya manusia di dunia ini ketika dia berbuat salah, dia akan merasa bersalah, merasa guilty, merasa najis gitu ya. Siapapun sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang sudah terlalu sering melakukan dosa, akhirnya dia membunuh hati nuraninya, sehingga rasa bersalahnya seakan-akan tidak ada. Saudara melihat ya pembunuhan berantai itu, kok bisa sih dia membunuh 3 kali, 5 kali, 10 kali. Emang yang pertama dia nggak merasa bersalah. Pertama pasti merasa bersalah, tapi karena dilakukan lagi dan lagi, karena tadi definisi yang kita sudah berikan ya, dosa itu akan semakin liar, akan semakin kuat, dan dosa akan semakin buruk. Ya, jadi kalau sudah melakukan dosa yang berat, itu artinya dia sudah biasa melakukan dosa-dosa kecil. Bukan tiba-tiba melakukan dosa berat ya, tapi itu bertahap dan semakin akumulasi semakin tinggi. Ya. Jadi kalau hati nurani kita sudah tidur, artinya karena tidak digagas ya, kan itu orang Jawa bilang, kalau kita nggak digagas, artinya kita tidak diperhatikan, maka hati nurani akan tidur, tidak akan lagi berfungsi untuk kita. Padahal hati nurani itu masih ada ketika kita jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi itu sudah dibutakan kalau kita terus-menerus melakukan dosa. Jadi saudara, kalau saudara nggak punya hati nurani lagi, kok hati nuraniku nggak peka ya? Mungkin karena saudara terlalu banyak melakukan dosa sehingga hati nuraninya menjadi tidur gitu ya, tidak mau lagi melakukan apa yang menjadi seharusnya. Oke, sifat dosa juga kehilangan kemuliaan Allah. Jadi katakan di Roma 3 ya, tidak ada satupun yang benar, semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah telanjang. Kalau kita masih memiliki kemuliaan Allah, maka kita tidak akan malu ketika kita telanjang. Tapi kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian saudara, saya sisipkan sedikit tentang janji keselamatan. Ya, sekalipun dosa bersifat universal, bukan berarti tidak ada harapan, karena Allah masih mengasihi kita. Ya, masih ingin mengeluarkan manusia dari lumpur dosa asal atau dosa warisan. Saudara, dosa asal itu kemungkinan hanya dimengerti oleh orang Kristen, karena di dalam agama lain
misalnya agama Islam tidak mengenal dosa asal. Mereka percaya bahwa hidup manusia yang lahir itu tabula rasa, bersih seperti kertas putih gitu ya. Kalau di dalam agama Kristen tidak, ketika lahir ceprot gitu ya, kita sudah berdosa sekalipun mungkin belum melakukan perbuatan dosa. Ini adalah dosa yang diwariskan Adam, atau di dalam istilah teologianya itu imputed sin, dosa yang ditanggungkan, dosa Adam yang ditanggungkan kepada kita. Ya, dosa pertama diturunkan melalui apa? Kelahiran. Jadi siapapun saudara yang lahir, kecuali kalau saudara dibuat khusus oleh Tuhan gitu ya. Tapi karena saudara lahir karena manusia lain, maka saudara juga berdosa. Selain berdosa, kita juga memiliki kecenderungan tindakan dosa. Jadi nggak usah diajarin aja, saudara pasti akan pintar berbuat dosa. Anak-anak kecil itu kan, mana ada orang tua mengajarin hal yang jelek gitu ya. Tapi kita otomatis, karena kita punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, karena Adam. Maka status kita semua menjadi orang berdosa di hadapan Allah. Dan kematian menyebar ke semua orang, baik itu kematian fisik, kematian rohani, dan hukuman kekal atau kematian kekal kalau kita tetap tidak percaya kepada Allah. Ya. Nah, berikutnya adalah perbuatan dosa. Nah, selain dosa dari Adam yang diturunkan kepada kita menjadi dosa asal, kita sendiri memproduksi dosa yang disebut sebagai dosa perbuatan atau dosa individu atau dosa pribadi. Jadi saudara, kita jangan cuman menyalahkan Adam ya. Pada dasarnya kita sendiri memproduksi dosa di dalam hidup kita. Kenapa? Benih dosa yang sudah diwariskan pada kita itu lahir menjadi tindakan-tindakan dosa. Jadi itu menjadi tindakan yang kita lakukan dan itu menjadi konsekuensi pribadi. Menjadi konsekuensi pribadi. Bukan konsekuensi untuk semua orang, tapi ditambah dengan konsekuensi pribadi yang dosa yang kita lakukan sendiri. Ya, dosa di dalam pikiran itu tadi ya, bisa terjadi bahkan sebelum saudara melakukan tindakan dosa, dosa pikiran pun sudah diperhitungkan oleh Allah. Ya, dan dosa bisa menyebar makin liar dan ada dua macam dosa, commission dan omission. Commission itu dosa melanggar perintah jangan mencuri, jangan ini, jangan itu gitu ya. Nah, saudara tetap melakukan itu dosa commission. Tetapi dosa omission itu dosa yang karena saudara seharusnya melakukan, perintah untuk melakukan, saudara tidak melakukan. Misalnya, saudara harus mengampuni, saudara tidak mengampuni, saudara melakukan dosa omission. Saudara mungkin, loh kan aku tidak melakukan apa-apa, aku nggak menyakiti dia. Cuman, saudara harusnya mengasihi dia, tapi saudara tidak mengasihi dia. Saudara harus mengampuni dia, tapi saudara tidak mengampuni. Itu artinya dosa omission. Jadi bukan hanya dosa jangan, tapi juga dosa hendaklah. Di dalam Alkitab banyak sekali perintah, hendaklah kamu saling membantu, hendaklah kamu, ya itu juga perintah saudara, tapi itu perintah untuk melakukan yang baik. Jadi kalau saudara hanya tidak melakukan yang tidak baik, belum tentu saudara tidak berdosa. Saudara juga berdosa ketika saudara tidak melakukan hal yang seharusnya baik saudara lakukan. Ya. Oke, rencana keselamatan Allah adalah memberikan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa manusia. Yesus lahir sebagai manusia, tapi tidak memiliki benih dosa. Kenapa? Karena Yesus tidak dilahirkan dari benih laki-laki. Ya, jadi Yesus tidak berdosa. Dan Yesus tidak berdosa, tetapi kenapa dia harus menanggung hukuman dosa manusia? Karena Yesus dengan rela hati menanggung murka Allah supaya hukuman dosa tidak dijatuhkan pada manusia. Sehingga manusia boleh dilepaskan dari dosa. Kok bisa melakukan itu? Karena hukuman dosa itu dipandang sebagai hukuman dosa kepada manusia itu bisa ditebus atau bisa digantikan oleh orang lain, tapi harus orang yang tidak berdosa. Ya, jadi ini adalah arti dari penebusan dan arti dari penggantian. Ini dua istilah teologis yang sangat penting sekali di dalam kita mengerti tentang keselamatan ya. Kenapa Yesus bisa menyelamatkan manusia? Karena dosa manusia itu ditebus dengan Yesus melakukan penggenapan hukum dosa yang harusnya dijatuhkan kepada manusia. Dan arti penggantian adalah Yesus menggantikan kedudukan manusia
untuk manusia boleh dilepaskan dari hukuman. Kalau manusia dihukum habis, ya, nggak mungkin akan bisa karena manusia sudah berdosa. Ya, oke. Berikutnya adalah kematian terhadap dosa. Kematian terhadap dosa ada 5 bagian. Pengertian kematian terhadap dosa atau mortification of sin. Kristus telah mematikan dosa. 2, hukum mematikan dosa. Kemudian Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk melawan dosa. Dan yang ketiga adalah nasihat praktis bagaimana mematikan dosa. Nah, saudara, ini saya ambil dari bukunya John Owen, Mortification of Sin. Saudara, sedikit sekali bahan-bahan tentang mortification of sin, kecuali di teologi reform ada, gitu ya. Dan saya ambil buku ini karena sangat bagus sekali. Dan saya ingin men-sharekan itu bagi saudara semua, ya. Definisi dari mortification of sin artinya mematikan dosa dalam kehidupan setiap pengikut Kristus. Gimana sih dosa ini? Nah, ini pertanyaan yang seringkali salah bagi kita semuanya, ya. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita udah beres. Oh tidak, kita masih harus deal dengan dosa yang kita akan lakukan. Sekalipun kita sudah diselamatkan oleh Kristus, sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, dosa itu masih ada. Karena manusia lama tidak dilenyapkan oleh Allah. Manusia lama itu masih ada di dalam kita. Ya. Nah, sekarang tetapi Allah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk menolak manusia lama itu hidup lagi. Bukan hidup lagi, menolak manusia lama itu berkuasa atas kita, ya. Jadi bukan Allah, penebusan Allah itu bukan mematikan manusia lama. Manusia lama saudara itu masih ada, tetapi ketika saudara menjadi manusia baru, Allah itu memberikan kemampuan baru kepada kita untuk menolak manusia lama itu berkuasa atas kita. Nah, sekarang tinggal kita, gitu ya. Kita mau nggak melakukan itu? Kita aktif nggak melakukan itu? Gitu ya. Nah, itu yang menjadi tanda bagaimana seorang Kristen bertumbuh. Kalau orang Kristen bertumbuh itu bukan karena dia memberikan banyak uang untuk pelayanan, dia pergi ke mana-mana untuk menginjili, bukan itu. Pertumbuhan itu dilihat dari seberapa banyak kita melawan dosa yang masih bercokol di dalam hidup kita. Karena kita dituntut oleh Allah untuk mematikan itu bukan sekaligus, tapi perlahan-lahan. Karena nggak mungkin kita akan sekaligus mematikan dosa. Tapi dengan perlahan tapi pasti. Itu sebabnya saudara, kalau saudara melakukan kesalahan dan saudara ditegur, itu puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara sudah tidak ditegur, itu artinya saudara sudah tidak diperhatikan lagi. Kalau masih ada orang yang menegur dosa saudara, itu artinya saudara masih ada kemungkinan untuk bertobat dan mematikan. Bertobat artinya berbalik, saudara jangan lagi melakukan hal yang sama, gitu ya. Tuh. Jadi saudara bersyukurlah kalau ada orang yang menegur dosa saudara. Itu hal yang sangat baik, yang sangat sekarang jarang ya. Orang menjadi individualis, dosa-dosa dia ya terserah dia, tanggung jawab dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Saya tidak setuju dengan perkataan itu ya. Dosa dia itu urusan dia dengan Tuhan. Itu sama sekali tidak benar. Kita, orang percaya, punya tanggung jawab untuk menolong orang lain supaya dia tidak melanjutkan dosanya. Ya. Kalau dia sekali lepas melakukan dosa dan tidak ada yang mengingatkan, dia akan melakukan lebih besar lagi. Saudara, sifat dosa ya, ingat ya, liar dan kuat. Dan akan lebih besar lagi kalau saudara tidak matikan secepat mungkin. Ya, jadi mematikan dosa adalah tindakan bersama Roh Kudus untuk terus melawan dan menghancurkan sifat dosa. Saudara, tanpa, sekali lagi ya saya akan ulang, tanpa Roh Kudus, saudara tidak mungkin akan bisa melawan dan menghancurkan sifat dosa. Jangan kira saudara cukup kuat untuk melakukan itu. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji yang terus-menerus diulang. Aku akan mengirimkan Rohku untuk bersama dengan kamu. Tujuan utamanya apa? Mendampingi orang percaya.
supaya dia bisa perlahan tapi pasti mematikan kuasa dosa yang ada di dalam hidup kita. Jadi jangan kira kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang baik ya. Tidak. Saudara harus terus bertumbuh. Gitu ya. Oke, dasar Alkitabnya banyak sekali. Saya hanya akan mengambil beberapa contoh, nanti saudara bisa baca sendiri ya. Di dalam Alkitab itu banyak. Kamu harus mati, mematikan dosamu. Matikanlah dosamu. Kematian dosamu banyak sekali ya. Kemudian kata yang kedua yang dipakai adalah menyalibkan. Kamu sudah disalibkan. Dosamu sudah disalibkan. Itu artinya apa? Tuhan ingin dosa kita itu ketika kita melakukan dosa atau ketika kita ingin mematikan dosa kita, ingatlah Kristus sudah mematikan dosa itu di atas kayu salib. Dia sudah menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan sekarang tugas kita adalah ikut menyalibkan dosa ini di dalam salib Kristus, supaya kita bertobat dan tidak melakukan lagi. Itu sebabnya ketika saudara berdosa ya, dan saudara tidak ingat salib, saudara akan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Saudara, ini hal yang sangat serius. Kenapa salib Kristus itu begitu penting? Kenapa Paskah itu begitu penting? Karena dosa saudara disalibkan di sana. Dan karena itu, saudara sekarang bisa dan sanggup mematikan dosa saudara. Kalau tidak mungkin. Saudara akan terus hidup di dalam dosa. Ya. Mengapa orang Kristen perlu mematikan dosa? Karena orang Kristen masih memiliki natur dosa. Sekalipun kita sudah diselamatkan, natur dosa itu masih ada. Dan kita sebagai bukti bahwa kita itu mengasihi Allah, kita harus mematikan itu satu persatu. Itu ya. Oke, karena dosa juga mengganggu hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau saudara suka melakukan dosa dan saudara terus-menerus dan tidak pernah ada orang yang mengingatkan dosa saudara, kesalahan saudara, saudara punya masalah dengan Tuhan. Ya, jadi dosa itu bukan hanya hubungan antar sesama, tapi hubungan saudara dengan Tuhan. Ketika saudara memiliki hubungan yang salah dengan orang lain, ketika saudara bersalah kepada orang lain, otomatis hubungan saudara dengan Tuhan akan bermasalah. Ya, saudara. Jadi ini bukan hal yang kecil, tapi merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk saudara ingat, gitu ya. Oke, bagaimana Kristus mematikan dosa? Dengan dia mati di atas kayu salib. Tadi sudah saya katakan ya, dia mati membawa semua dosa kita. Dan dosa kita kuasanya sudah dimatikan. Sekarang dengan kuasa salib Kristus, kita harus juga menyalibkan dosa-dosa yang terus-menerus masih kita lakukan sampai hari ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengalahkan kuasa dosa. Saudara, sting atau dikatakan di dalam surat Rasul Paulus, di mana sengatmu dosa, di mana sengatmu kematian, gitu ya. Saudara, kalau itu lebah atau kalau itu tawon kan punya sengat gitu ya di ujung pantatnya dia itu. Kalau dia menusuk, nah kita akan terinfeksi dengan itu gitu ya. Tetapi sekarang lebah itu sudah tidak ada sengatnya. Kematian itu sudah tidak mampu lagi untuk mematikan kita. Karena itu, bawalah kuasa salib itu di dalam kehidupan kita untuk kita melawan dosa. Kalau tidak, itu setan nggak takut gitu. Setan nggak takut kepada siapapun. Apalagi saudara gitu ya. Karena itu, saudara, hanya dengan Kristus setan itu mau mengalah. Karena dia yang sudah mengalahkan dosa. Ya. Oke, di dalam bukunya ini, John Owen juga memberikan hukum umum dan hukum khusus tentang mematikan dosa. Hukum umum, mematikan dosa ini hanya bisa dilakukan oleh orang percaya, yaitu orang yang sudah ada di dalam Kristus atau orang yang sudah lahir baru. Ya, ini sangat jelas banget. Ini bukan untuk menghina agama lain, tidak. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara tidak punya keselamatan di dalam Kristus, saudara tidak dilahirkan baru, saudara tidak bisa memakai kuasa Allah untuk mematikan dosa saudara. Ya. Kemudian juga hanya dengan tulus dan tekun. Jadi kita itu dituntut oleh Allah untuk aktif gitu ya.
Kalau kita malas-malasan dengan dosa, dosa akan menerkam kita dan akan menghabisi kita hangus. Saudara, jangan main-main dengan dosa ya. Kalau kita mau bertobat, bertobatlah dengan tulus. Kalau kita mau bertobat, bertobat dari dosa-dosa kita kan banyak banget tuh ya. Saudara bisa list tuh dosa-dosa saudara. Kalau saudara tekun satu persatu, saudara matikan itu. Saudara bisa lakukan karena saudara adalah anak Allah. Nah, untuk hukum khusus yang diberikan oleh John Owen, kita harus bisa mendiagnosis dosa yang dimatikan, gitu ya. Jadi, saudara, kita harus seperti dokter atau seperti detektif ya, saudara ini dosa yang mana ini? Asalnya dari mana ini? Kenapa saya melakukan ini gitu ya? Itu dibabat sampai ke akar-akarnya gitu ya. Jangan cuman karena dilihat orang saudara mau bertobat supaya kelihatan baik saudara bertobat, tidak. Saudara harus mengangkat itu dari akarnya di dalam hati saudara untuk bisa dimatikan. Kemudian saudara menyadari bahaya dosa. Seperti tadi saya katakan, dosa itu liar, dosa itu kuat. Sekali tidak dimatikan, dia akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Berjuang untuk membatasi dosa. Kalaupun saudara mungkin tidak mampu seluruhnya mengatasi dosa saudara, paling tidak saudara membatasi dan semakin lama semakin luas dan semakin dalam. Itu ya. Saudara bisa lakukan itu karena Kristus. Waspada dan berjaga-jaga. Kemudian merenungkan keagungan Allah yang hebat. Saudara, kalau kita hanya melihat kita, maka kita nggak akan mampu melakukannya. Tapi kalau kita melihat betapa agungnya Tuhan, betapa maha besarnya Tuhan, betapa maha adilnya Tuhan, maka saudara akan memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Ya, jadi saudara, selain saudara berjaga-jaga, saudara waspada, dosa itu bukan hanya dihindari gitu ya, tapi juga dimatikan. Banyak orang memang cuma menghindari, oh ya, saya nggak berkawan deh dengan orang itu karena dia suka menggoda saya melakukan dosa gitu ya. Bukan cuma itu, saudara harus mematikan apa yang ada di dalam hati saudara. Ya, karena itu John Owen memberikan hukum khusus ini untuk semuanya saudara perhatikan, karena itu masih menjadi satu halangan bagi kita, gitu ya. Bagian yang pertama adalah Roh Kudus memberi kekuatan. Ya, Roh Kudus bekerja dengan meyakinkan kita untuk mengakui dosa. Jadi, saudara, langkah pertama adalah apa? Dengarkan Roh Kudus. Ketika kita mendengarkan Roh Kudus, maka kita akan berani mengaku dosa. Kenapa? Karena Alkitab berkata, yang membuat kita mau mengakui dosa, bahkan yang membuat kita menyadari dosa kita itu adalah Roh Kudus. Maka saudara mungkin sering lihat ya orang gini, aku nggak tahu kalau itu tuh dosa. Oh, ya itu artinya saudara tidak peka, itu artinya saudara tidak dekat pada Roh Kudus. Kalau saudara dekat dengan Roh Kudus, dosa sekecil apapun itu akan menjadi kelihatan besar. Itu menjadi mikroskop. Roh Kudus itu seperti mikroskop dalam hidup kita. Dosa kecil akan kelihatan ketika saudara hidup bersama dengan Roh Kudus. Jadi jangan main-main saudara, kuasa Roh Kudus luar biasa. Karena itu saudara harus memakai kekuatan dari Roh Kudus untuk menyadari, bahkan peka terhadap dosa, menyadari dosa, lalu mengakui dosa kita. Pengakuan itu menjadi langkah pertama untuk saudara bisa bertobat. Mengakui dosa saudara dan saudara akan bertobat. Ya. Kedua, dosa harus dilawan. Saudara, dosa itu tidak pernah tidur. Itu dikatakan Paulus ya. Itu sangat menarik sekali di dalam Roma. Dosa itu nggak pernah tidur. Saudara sering tidur. Hati nurani saudara bahkan saudara tidurkan gitu ya. Seharusnya tidak boleh. Dengarkan Roh Kudus supaya saudara semakin peka. Jadi respon kita adalah kita harus waspada, aktif melawan dosa. Kemudian mematikan dosa adalah perjuangan seumur hidup. Bukan hanya sekarang, bukan hanya nanti, bukan hanya dulu. Sepanjang hidup saudara. Bahkan ketika saudara sudah dekat dengan liang kubur pun, saudara masih dituntut oleh Allah untuk mematikan dosa saudara. Ya. Berikutnya adalah manfaat mematikan dosa, nanti saudara bisa baca sendiri. Ya. Nah, ini adalah nasihat praktis dari John Owen untuk mematikan dosa. Pertama, saudara harus belajar membenci dosa. Saudara, dosa itu bukan teman. Saudara, dosa itu lawan atau musuh kita terbesar. Jadi bencilah dosa. Kemudian waspada terhadap taktik setan. Setan itu punya tipu muslihat yang lihai, yang luar biasa gitu ya saudara. Jadi bukan pelajari setannya. Saya nggak suka mempelajari setan.
kalau saya punya waktu, saya lebih senang mempelajari Tuhan daripada mempelajari setan. Buang waktu bagi saya mempelajari setan. Untuk apa? Saya nggak suka dengan setan. Saya nggak mau mempelajari dia. Tapi, saudara bisa mempelajari taktik. Nah, taktik setan ini untuk kita bisa mengalahkan dia, bukan mempelajari setannya, tetapi taktik dia. Ya, kemudian mencari akuntabilitas, artinya apa? Cari teman, cari sahabat yang baik, cari orang yang berani menegur saudara. Jangan cari orang yang kalau dosa diem-diem, oh ya enggak apa-apa, aku juga gitu kok. Ya itu teman gitu ya, teman berbuat dosa. Jadi saudara cari teman yang bisa menegur, you salah nih, oh jangan kayak gini ya, enggak boleh lagi kayak gini. Bahkan kalau perlu orang-orang yang berani mendisiplin saudara. Oke, karena kamu melakukan ini, saya tidak akan memberi kamu ini lagi. Nah, itu juga udah menjadi level ya bagi kita. Kalau saudara punya teman yang mau mendisiplin saudara, wow, saudara sangat bersyukur karena Allah kita juga Allah yang suka mendisiplin kita. Kemudian rajin membaca Alkitab dan berdoa, sangat penting. Ketika saudara tidak memiliki kekuatan, Alkitablah satu-satunya kekuatan rohani yang bisa saudara andalkan, ya. Kemudian yang kelima, aktif di gereja lokal. Bukan untuk kelihatan baik, saudara, tapi supaya saudara bisa membangkitkan kasih dan perbuatan baik itu akan terus menumbuhkan saudara. Nah, celakanya kadang kita aktif di gereja lokal malah lebih sering membuat dosa gitu dibandingkan membuat perbuatan baik. Supaya saudara menaburkan benih baik. Kalau saudara lebih banyak menaburkan benih baik, maka saudara benih yang jelek itu tidak akan tumbuh. Gitu ya. Kenapa saudara aktif di gereja lokal? Supaya saudara mempraktekkan kasih Allah itu, sehingga setan lari daripada saudara. Gitu ya saudara. Terima kasih banyak.